Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon everyone. I hope you can get well every day. Alright, baik anak-anak, di materi hari ini kita akan bahas tentang fairy tales. Fairy tales artinya cerita rakyat. Kita lanjut. Ini kita masuk ke KD-nya dulu ya, yaitu KD 3.7, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks naratif, tulisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu di 4.7-nya menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks naratif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales. Lanjut, ini adalah rujukan ayatnya, itu surat Muhammad ayat 7. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Saya ulangi, ini ada di surat Muhammad ayat 7. We are going to learn about memperhatikan dan memahami cerita rakyat atau dalam kurung fairy tale yang sebagian banyak memakai kalimat simple past tense, dalam kurung kalimat yang menunjukkan bahwa itu terjadi di masa lampau. Kalimat simple past tense itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa cerita itu atau kalimat itu terjadi di masa lampau, artinya sudah dari hari kemarin, bulan kemarin, atau tahun kemarin. Pokoknya itu sudah lampau, seperti itu. Ini adalah contoh ceritanya ya, yaitu Sang Kuryang. Ini pasti sudah sangat terkenal sekali cerita ini ya, di Indonesia terutama, Sang Kuryang. Saya akan bacakan dulu. Ini yang merupakan, ini kalian di poin ini perhatikan ya kalimat simple past tense-nya. Ini yang di garis merah ini merupakan bentuk simple past tense atau kalimat yang merupakan bentuk past tense lampau. Saya akan bacakan. Once upon a time in West Java, ketika suatu hari di Jawa Barat ya, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. Hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Dia cantik dan baik hati. Her hobby was weaving cloth. Hobinya adalah menenun pakaian. But sometimes she could be very lazy. Tapi terkadang dia sangatlah malas. One day her weaving tool fell. Suatu hari alat tenunannya terjatuh. But she was too lazy to get it herself. Tapi dia malas juga untuk mendapatkannya atau untuk mengambilnya. She shouted out. Dia berteriak. Dayang Sumbi berteriak, "Can anybody help me get my tool?" Bisakah seorang menolongku untuk mengambil alatku? If you are a female, kalau kamu seorang perempuan, I will take you as my sister. Saya akan mengambil kamu sebagai saudara perempuanku. If you are a male, kalau Anda seorang lelaki, I will marry you. Saya akan nikah denganmu. Seperti ini gambarannya. Nah, pada suatu ketika di Jawa Barat, hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dia cantik dan baik hati. Hobinya adalah menenun pakaian. Tapi terkadang dia bisa malas. Suatu hari alat tenunnya terjatuh. Tetapi dia malas juga untuk mengambilnya. Dayang Sumbi berteriak, "Bisakah seorang menolongku untuk mengambil alatku? Kalau kamu wanita, saya akan menganggapmu sebagai saudaraku. Kalau kamu laki, saya akan menikah denganmu." Seperti itu kira-kira. Lanjut. A male creature can. Ini yang di garis merah saya ulangi, ini adalah bentuk simple past tense-nya ya. Artinya kata kerja bentuk lampau. A male creature came. Seorang lelaki datang. But it was a dog.
tapi ia merupakan seekor anjing. His name was Tumang. Namanya adalah Tumang. He happily brought the tool to her. Tumang dengan bahagianya membawakan alat tersebut, alat-alat yang terjatuh tadi pada Daeng Sumbi. Daeng Sumbi was very surprised. Daeng Sumbi sangat terkejut. But she kept her promise. Tapi Daeng Sumbi menjaga rahasia atau menjaga janji. Itu. She married with the dog. Dia menikah dengan anjing tersebut. Karena tadi seperti sebelumnya ya, dia sudah janji kalau lelaki akan menikahinya. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. Perhatikan kalimatnya. Tumang adalah sebenarnya seorang lelaki yang dikutuk oleh seorang penyihir untuk menjadi seekor anjing. But at certain times, saya ulangi. But at certain times, Tumang could turn back to be a normal man. Tapi di waktu-waktu tertentu Tumang bisa kembali untuk menjadi manusia normal. Their only son, anak satu-satunya mereka, anak dari Tumang dan Daeng Sumbi, Sangkuriang was soon born. Dilahirkan, and he grew up to be a handsome and healthy boy. Dan tumbuh menjadi lelaki yang sehat dan tampan. He always played with his very loyal dog. Dia biasa bermain, Sangkuriang biasa bermain dengan anjingnya yang sangat setia. Tumang. He did not know that he was actually his father. Sangkuriang tidak mengetahui bahwa Tumang dia adalah ayahnya. Because Daeng Sumbi hid the secret from him. Karena Daeng Sumbi menyembunyikan rahasia darinya. Sangkuriang like to hunt in the woods. Of course with Tumang. Sangkuriang suka berburu ya dengan kayu. Tentu saja dengan Tumang. Perhatikan yang digaris merahi adalah kalimat simple past-nya atau kata kerja bentuk lampau yang kalimatnya sudah terjadi di masa lalu ceritanya dan sudah tidak berlaku lagi. Seorang lelaki datang, betul? Tapi dia adalah seekor anjing namanya Tumang. Dia dengan bahagianya membawakan hal tersebut padanya. Daeng Sumbi terkejut. Tetapi tetap Daeng Sumbi menjaga janjinya. Daeng Sumbi menikah dengan seekor anjing. Tumang sebenarnya seorang laki yang dikutuk oleh seorang penyihir menjadi seekor anjing. Tapi di waktu-waktu tertentu Tumang bisa kembali menjadi manusia normal. Anak satu-satunya mereka, Sangkuriang, dilahirkan dan tumbuh menjadi lelaki sehat dan tampan. Dia selalu bermain dengan anjingnya setia Tumang. Sangkuriang tidak mengetahui bahwa dia adalah ayahnya karena Daeng Sumbi menyembunyikan rahasia darinya. Sangkuriang suka berburu dengan kayu, tentu saja dengan Tumang. Nah, oke, next. Kita lanjut ya. One day Daeng Sumbi asked Sangkuriang to bring home a deer's heart. Suatu saat Daeng Sumbi bertanya pada Sangkuriang untuk membawa hati rusa. But after hunting for several days, tapi setelah berburu selama beberapa hari, he could not find any deer in the woods. Dia tidak bisa menemukan rusa tersebut dengan kayu-kayunya atau dengan alat buruannya ya. Kalau zaman dulu tuh berburu pakai kayu ya, maka anggaplah itu adalah alat berburunya. He did not want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Dan lanjuti.
Sang Kuryang tidak ingin mengecewakan ibunya dan sedang berpikir keras untuk bagaimana cara supaya membawa hati rusa. Jadi kalau zaman dulu itu makainya kayu ya, yang berburu, kayunya pun dikeruncingin supaya bisa tancap tuh hewan buruannya tuh. Cuman itu zaman dulu ya. Zaman kita tuh sudah aman, zaman kita tuh sudah enak lah. Segalanya itu sudah ada, mau makan pun ada, tinggal dibeli. Tidak usah payah nyari-nyari dengan kerja keras seperti itu. Artinya ada uang kita cukup membelinya seperti itu. Saya lanjuti. Suddenly, perhatikan kalimatnya. Suddenly, he had a very bad idea. Tiba-tiba dia atau Sang Kuryang mempunyai ide yang sangat buruk. He killed Tumang. Sang Kuryang membunuh Tumang. Then, lalu he brought his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Sang Kuryang membawa hati tersebut dan memberi pada Dayang Sumbi. Sang Kuryang could not cheat her. Sang Kuryang tidak bisa menipu. She knew it was Tumang's heart. Dia tahu bahwa itu adalah hatinya Tumang, hati anjing tadi tersebut. So, jadi she got very angry and hit Sang Kuryang's forehead with a piece of wood and told him to leave. Dayang Sumbi marah dan memukul dahinya Sang Kuryang dengan sepotong kayu ya, dan mengatakan pada Sang Kuryang untuk pergi. With the bad wounds on his forehead. Aku bukan. She got very angry and hit Sang Kuryang's forehead with a piece of wood and told him to leave. Jadi Dayang Sumbi sangat marah dan memukul dahinya Sang Kuryang dengan sepotong kayu dan mengatakan pada Sang Kuryang untuk pergi. With a bad wound on his forehead, Sang Kuryang left the village. Jangan luka yang sangat parah ya di dahinya. Sang Kuryang pergi meninggalkan desa. Nih artinya biar lebih jelas. Suatu hari Dayang Sumbi bertanya pada Sang Kuryang untuk membawa hati rusa. Tapi sesudah berburu untuk beberapa hari, dia tidak bisa menemukan rusa dengan kayu tersebut. Sang Kuryang tidak ingin mengecewakan ibunya dan sedang berpikir keras bagaimana cara membawa hati rusa. Tiba-tiba dia memiliki ide yang sangat buruk. Dia membunuh Tumang. Kemudian Sang Kuryang membawa hatinya ke rumah dan memberi itu kepada Dayang Sumbi. Sang Kuryang tidak bisa menipu. Dayang Sumbi mengetahui itu adalah hati Tumang. Jadi dia sangat marah dan memukul dahinya Sang Kuryang dengan potong kayu dan mengatakan kepadanya untuk pergi. Dengan luka parah dahinya, Sang Kuryang pergi meninggalkan desa. Kita lanjut lagi. Ini ceritanya baru ini ya. Ini ceritanya baru setengah doang, tidak full ya. Artinya ceritanya belum kelar. Nanti akan dilanjuti di pertemuan depannya. Di pertemuan lanjut akan dilanjuti untuk cerita Sang Kuryang. Lanjut. Nah, summary of Simple Past. Ini adalah beberapa kalimat tadi ya, cuma sebagian doang yang saya cantumkan untuk mengetahui bagaimana cara membentuk kata Simple Past atau kalimat. Yang pertama, she was beautiful and kind-hearted. Dia cantik dan baik hati, itu artinya. Kenapa memakai was? Karena bentuk subjeknya adalah he, maka makainya was. Itu. Lalu perhatikan bentuk kata kerjanya ya. Yang di blok merah itu adalah kata kerjanya. One day her weaving tool fell. Suatu hari alat tenunnya terjatuh. Fell itu artinya terjatuh. Fell, terjatuh artinya. She shouted out. Dia berteriak. Shouted artinya berteriak. Sang Kuryang liked to hunt.
Sang Kuryang suka berburu. Pasti kalian sudah pada tahu kalau like itu artinya suka ya. Juga tidak asing lagi. Sang Kuryang grew up to be a handsome and healthy boy. Sang Kuryang tumbuh menjadi laki yang sehat dan tampan. Grew up itu artinya tumbuh. Grew up, tumbuh. Tadi was, tadi fell artinya terjatuh. Shouted, berteriak. Like, suka. Grew up, tumbuh atau berkembang. Sang Kuryang left the village. Ini salah ya artinya. Artinya sebenarnya bukan kota tapi desa. Sang Kuryang pergi meninggalkan kota. Left itu, mohon maaf, Sang Kuryang pergi meninggalkan desa. Jadi left itu artinya pergi meninggalkan. Bentuk awal dari leave. Artinya tetap sama. Yang berbeda hanya bentuk katanya saja. Nah, ini adalah ini ya, kata kerjanya ya, perbandingannya. Nah, jadi kalau yang pertama itu kalau simple presentnya am, is, are, itu to be ya, itu bisa diartikan. Maka simple pastnya itu adalah was atau tidak were, seperti itu. Lalu untuk fall itu menjadi fell kalau di simple past ya. Jadi artinya terjatuh, tetap sama artinya, bukan berbeda kata saja. Kalau simple presentnya shout, jadi simple pastnya itu adalah shouted. Artinya berteriak. Kalian perhatikan kalimatnya. Lalu kalau simple present like itu, maka simple pastnya like, menjadi yang artinya suka. Kalau simple, jadi yang berapa tuh? Yang kelima ya, ada yang kelima tuh. Yang kelima kalau simple presentnya grow, jadi simple pastnya itu adalah grew, yang artinya tumbuh. Kalau simple presentnya leave berikut, maka simple pastnya itu left, yang artinya pergi meninggalkan. Lalu selanjutnya kalau simple presentnya keep, maka simple pastnya menjadi kept, yang artinya menjaga. Lalu selanjutnya kalau simple presentnya give, maka simple pastnya menjadi gave, yang artinya memberi. Ini di screenshotin ya, jika kamu lagi menonton video screenshot saja supaya untuk gampang melihatnya. Kalau simple presentnya have, maka menjadi had. Contoh, I had toys, saya punya mainan. Itu kan dulu, maka makanya had, I had toys, saya punya mainan, saya punya mainan, seperti itu. Itu artinya dulu ya, sekarang sudah tidak ada karena sudah besar ya. Kalau simple presentnya have, maka simple pastnya had, yang artinya memiliki atau mempunyai ya. Terima kasih banyak, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.